مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi faman yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah menyampaikan sebuah hadis qudsi. Ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdumi man khadamaki. Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada manusia-manusia yang mengabdi kepada aku, dan perbudaklah manusia-manusia yang mengabdi kepadamu. Hadirin, usia kita tidak akan lama, bisa dihitung oleh benda-benda yang ada di dalam tubuh kita. Tidak terlalu panjang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap individu akan mendapati kematian. Persiapkan. Kita rindu mendapatkan ridha Allah. Tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan ridha Allah. Ketakwaan adalah sikap yang harus menjadi warna perjalanan hidup kita, menjadi warna karakter kita. Takwa adalah sikap di mana seseorang selalu berbuat berhati-hati, dipilih selektif perbuatannya, betul-betul dilakukan karena mengharapkan ridha Allah, optimal dia melakukannya. Dan dia khawatir mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindari banyak sekali kesalahan. Itu orang yang bertakwa. Kita rindu ridha Allah, dan orang-orang yang merindukan ridha Allah adalah orang-orang yang suatu saat nanti akan dirindukan oleh surga. Surga merindukan 4 orang ini. Al-jannatu mustaqun ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 orang ini. Yang pertama, orang-orang yang talil Quran, membaca Al-Quran. Meskipun hanya 1 ayat, kita akan mendapatkan pahala dan surga akan gembira mendengarnya. 1 ayat yang mana? 1 ayat yang dipelajari oleh orang yang sulit belajar huruf Arab, kemudian dia menghafalnya karena ingin bisa membaca Al-Quran untuk bisa mengenali apa yang diinginkan oleh Allah. Baca Al-Quran untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berusaha mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah. Ketika kita sangat mencintai anak kita, mungkin kita pun akan berusaha untuk tahu apa yang diinginkan oleh anak kita. Ketika istri kita mencintai kita, suaminya, kemudian dia berusaha ingin tahu apa yang diinginkan oleh kita sebagai suaminya. Kita akan gembira ketika kita ketahui bahwa pasangan kita ternyata berusaha untuk tahu apa yang kita inginkan, kemudian memenuhinya. Talil Quran, baca Quran untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah. Sehingga perjalanan kita sebagai makhluk yang sangat kecil ini betul-betul menjadi perjalanan yang Allah ridhoi, karena kita selalu memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah. Bayangkan, seandainya ruangan ini adalah semesta, planet bumi hanya ada 1 titik di dalamnya. Di dalam ruangan ini planet bumi hanya 1 titik saja. Dan kita manusia adalah titik kecil yang ada di dalam planet yang kecil itu. Ketika Allah murka, tinggal dikepruk saja dunia ini habis. Apa yang akan kita keluhkan kepada Allah dan apa yang akan kita mintakan kepada Allah, kecuali kita yang kecil ini berusaha memenuhi kehendak-kehendak yang maha agung. Allah tidak butuh kita sama sekali.
kita penuhi dengan membaca Al-Quran. Kita kenali apa yang diinginkan oleh Allah sampai Allah ridho kepada kita dan menempatkan kita di tempat khusus, di tempat yang terpilih untuk bisa ditatap langsung oleh Allah. Orang yang dirindukan oleh surga yang kedua adalah setelah kita membaca Al-Quran, mengenali keinginan Allah, kemudian kita mengamalkannya, kita akan menemukan kenikmatan. Bukan tanpa ujian. Rasulullah mengatakan ujian yang terberat adalah ujian yang menimpa para nabi. Dan berikutnya adalah ujian mereka-mereka yang beriman. Dan berikutnya adalah ujian bagi mereka-mereka yang berusaha beriman. Semakin tinggi iman seseorang, ujiannya akan semakin berat. Jangan pernah berpikir bahwa kita sudah sholat, kita sudah saum, kemudian kita akan tentram bebas dari ujian. Tidak, tapi kita akan sanggup menghadapi ujian dengan keyakinan tidak mungkin Allah menganugerahkan semua ini kecuali karena Allah sayang kepada kita. Itu. Kita nikmati itu. Setelah kita nikmati itu, apa yang dirindukan oleh surga yang kedua? Orang-orang yang hifdzul lisan, orang yang menjaga lisannya. Menjaga lisan bukan diam, tetapi cenderung kepada silaturahim. Dan yang disebut silaturahim adalah orang-orang yang mengajarkan al-Islam, mengajarkan iman kepada keluarganya, kepada dirinya, tetangga dan temannya. Setelah kita mengetahui betul betapa nikmatnya menjadi muslimin yang taat kepada Allah, kita akan sampaikan itu sebagai ungkapan silaturahim kita. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Siapa? Kita. Siapa? Kita yang tidak menyampaikan al-Islam kepada keturunan kita, sehingga al-Islam berhenti sampai kita saja. Sampaikan al-Islam itu kepada generasi berikutnya. Tentunya kita akan pilih suasana ekonomi, suasana politik yang kira-kira mendukung berjalannya al-Islam sampai akhir zaman nanti. Itu orang-orang yang bersilaturahim. Siapa yang dirindukan yang kedua? Yang hifdzul lisan. Lisannya betul-betul dijaga untuk menjaga keimanan semua saudaranya, untuk menjaga keimanan semua orang yang berada di sekitarnya, untuk menjaga kebaikan semua orang. Kehadiran kita yang dirindukan oleh surga adalah kehadiran yang selalu saja memberikan ketentraman kepada banyak orang. Ketentraman beriman, ketentraman beribadah, bukan hanya ketentraman duniawi saja. Kemudian siapa yang dirindukan oleh Allah, oleh surga, manusia yang ketiga ini? Mereka yang it'amut ta'am, mereka yang memberi makan orang lain. Setelah kita menikmati beriman, kita ajarkan iman itu kepada orang lain. Dan kita tidak ingin orang lain sulit melaksanakan keimanannya. Kita tidak ingin orang lain sulit beribadah. Kita khawatir mereka lapar dalam keadaan ibadah. Karena itu kita berbagi bersama mereka. Karena kita tahu setiap bersodakoh kepada orang baik akan memberikan jariah yang banyak sekali. Hadirin, bayangkan 10.000 rupiah yang hadirin berikan kepada seorang yang beribadah, kepada seorang yang soleh. Kemudian kesolehan ini 10.000 itu dia pakai makan dan dia gunakan untuk menjadi tenaga untuk dia melaksanakan sholat duhur. Kemudian dia jaga terus kesolehannya sampai akhir hayat dia. Setiap dia melakukan kesolehan, kita terus mendapatkan pahalanya. Pahami, bersodakohlah. Berbagilah dengan orang-orang baik, sehingga orang baik menjadi semangat dan gembira menjadi orang baik karena kita sama-sama berbagi. Bahkan khatib boleh menyatakan, bangsa ini mungkin kalau tidak ditolong oleh Allah sudah hancur. Tapi karena masih banyak orang-orang di bangsa ini yang bersodakoh, di setiap RT ada yang bersodakoh, maka Allah jaga ekonomi bangsa ini. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang bersodakoh. Untuk apa bersodakoh? Agar semua orang tentram dan bisa nyaman menikmati ibadah-ibadah mereka. Kemudian setelah kita sebarkan al-Islam dari lisan kita, kita jaga kekuatan, tenaga dan kesehatan saudara kita yang mengamalkan al-Islam. Kembali kita mendalami kembali al-Islam sebagai orang yang dirindukan oleh surga yang keempat. Shaum Ramadan, yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita laksanakan saum. Kita tingkatkan iman kita tingkatkan
kerinduan kita kepada Allah, kita tingkatkan amal soleh kita sampai keikhlasan kita betul-betul bersih, bening. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti kita akan menghadapi suasana tidak ada harganya harta, tidak ada artinya keturunan, kecuali kita datang menghadap hadirat Allah dengan hati yang selamat, hati yang di dalam hatinya tidak ada lain kecuali la ilaha illallah. Tidak ada kerinduan kepada harta yang berlebih, tidak ada kerinduan kepada dunia yang berlebih. Bahkan harta difahami sebagai kumpulan sampah yang harus dikeluarkan agar tidak menjadi sampah. Kita keluarkan supaya dari tangan kita hanya kita dapatkan pahala saja, bukan sampah. Kita tingkatkan keimanan kita sampai pada akhirnya kita mau kembali terus membaca Al-Quran. Kita kenali keinginan Allah, kemudian kita ajarkan kepada semua orang setelah kita menikmatinya. Dan kita kuatkan orang-orang yang kita ajari itu dengan harta kita. Insya Allah kita pulang ke hadirat Allah Rabbul Izzati dalam keadaan yang berbahagia, kaya raya di sana. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.